Bukan surga gua es dan guntur, Roland. Mengapa Anda tidak menghentikannya sekarang? Yao Nantian berteriak, urat-urat muncul di dahinya. Tangannya gemetar hebat saat dia terus menekan, dan darah mengalir deras dari sudut mulutnya. Klik, terdengar suara hancur yang berasal dari Buddha penghancur besar milik Yao Nantian. Pembuluh darah menonjol di dahi Xiao Yan, dan dia terus maju tanpa menghiraukan apapun. Sateret Star Confidant dan Tianjun Pilar hancur berantakan. Gambar mengambang besar itu hancur inci demi inci. Ketika Yao Nantian menyentuh dadanya, dia merasakan segel Buddha besar itu pecah. Dia menderita serangan keras dan menyemburkan darah dari mulutnya. Tampaknya dia telah menderita kerugian besar. Tubuh Yao Nantian terlempar ke belakang dan baru stabil setelah terlempar ke belakang sejauh 100 kaki. Kemarahan di wajahnya bertambah kuat, dan dia menatap Bing Leidong dan Tian Luolan dengan galak. Apakah kalian berdua dengan sengaja menunda pertarunganku dengan mereka bahkan untuk sesaat dan menyebabkan aku kehilangan roh hantuku? Dan saya mempunyai segel ini yang memperingati kehancuran besar agama Buddha yang telah ada selama 10.000 tahun. Karena kau melakukannya dengan sengaja, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Setelah menderita kerugian besar, Yang Nantian lebih marah karena kehilangan dua kartu trufnya daripada cederanya. Peristiwa ini hampir membuatnya terluka parah. Terdengar suara gemuruh seperti es dan guntur. Bukannya dia dan Tian Luolan tidak berusaha sekuat tenaga, tetapi mereka benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi mereka juga menggunakan kartu truf mereka. Namun tetap gagal menahan Xiao Yan. Xiao Yan bagaikan seekor binatang buas yang lepas dari kendalinya, memancarkan kegilaan dalam seluruh kekuatannya. Dia melakukan apa yang dia bisa, dengan segala cara, tanpa takut hidup atau mati. Reinkarnasi yang mulia memang berbeda. Jika itu adalah pikiran pertama monster tua lainnya. Tentu saja, melarikan diri dengan cara apapun. Namun dia harus membayar harga yang sangat mahal namun dia tidak takut pada kami. Mungkinkah benar-benar ada kartu truf yang dapat membunuh kita di jantung gua guntur es saat ini? Mereka awalnya mencibir Xiao Yan, berpikir bahwa seorang kultivator tingkat ketiga tidak akan bisa menjadi lawan mereka sama sekali. Hal itu tidak hanya menunda mereka untuk waktu yang lama, tetapi juga tampaknya sangat sulit untuk dibunuh. Cara yang tak terbatas selalu dapat digunakan untuk membuat terobosan. Mereka mengira serangan itu akan dapat menimbulkan kerusakan berat pada anti-inflamasi. Alasan mengapa Xiao Yan bertarung mati-matian, dengan rasa takut yang belum pernah terjadi sebelumnya, adalah untuk membuat mereka merasa sedikit takut. Mereka pasti takut. Jika saya menebak dengan benar tentang serangan balik ini, semua orang merasa sedikit khawatir. Terlebih lagi orang yang segelnya aku rusak bahkan lebih cemas lagi. Dalam kekalahan yang tak terelakkan ini, jika Anda ingin menemukan secercah harapan untuk kemenangan. Saat ini juga, pandangan yang sangat penuh tekad muncul di mata Xiao Yan. Sosoknya yang tingginya 400.000 kaki bergetar hebat, berubah wujud menjadi normal sambil mengeluarkan energi biru dingin dari gua guntur es. Apakah kalian bertiga yakin masih ingin mengambil tindakan? Xiao Yan mendengus dingin dan berbicara dengan nada mendominasi. Ketika kata-kata itu diucapkan, mereka bertiga tercengang. Jika Anda ingin bertarung, maka langkah selanjutnya adalah bertarung sampai mati di sensi. Aku pasti tidak akan mati dalam pertempuran, tetapi demi kalian bertiga, setidaknya aku dapat menyelamatkan dua dari kalian. Sekalipun aku tidak bisa membunuhmu, aku akan menyegelmu di sini selama ribuan tahun. Suara Xiao Yan bercampur dengan kekuatan jiwanya yang kosong dan tenang, dan memiliki kekuatan penekanan yang absolut. Lagi pula, kecuali Tian Luolan, kekuatan jiwa Yao Nantian dan Bing Leidong tidak kuat.
Suara Xiaoyan menggetarkan jiwa mereka sampai ke akar-akarnya. Ketiga orang yang tadinya memiliki tujuan sama dan teguh, semuanya terdiam pada saat ini. Yang mulia adalah reinkarnasi, jadi mengapa Anda tidak memanfaatkan situasi ini saja? Aku telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak bisakah aku melihat bahwa aku telah berada di ujung kekuatanku dan akan terbakar? Tian Luolan tidak perlu membuang waktu berbicara dengan orang ini. Jika mereka bergabung lagi, mereka pasti bisa membunuhnya. Yao Nantian menjentikkan lengan bajunya, matanya seolah telah melihat segalanya, dan dia berteriak dengan suara merah. Bing Leidong dan Tian Luolan keduanya memiliki tatapan muram di mata mereka, dan mereka berdua mengibaskan lengan baju mereka. Ia bersiap untuk menyerang lagi. Jika seseorang ingin keluar dari kebuntuan ini saat ini, satu-satunya cara adalah membiarkan klon jiwa menerobos ke alam kuno. Namun saat ini tidak ada peluang, dan jiwa sangat lemah saat menerobos, jadi metode ini tidak akan berhasil. Xiaoyan menggertakkan giginya, dan reaksi ketiga monster tua itu persis seperti yang diharapkannya. Bagaimana mungkin aku bisa dengan mudah dibodohi olehnya? Sekarang kekuatan klon jangkrik emas telah jatuh ke tingkat ketiga, dan klon jiwa bahkan telah jatuh dari alam penghalang. Meski hanya membutuhkan kekuatan menangis darah yang cukup, klon jiwa dapat pulih ke alam leluhur. Akan tetapi, saat ini Xiaoyan memang seperti yang dikatakan Yao Nantian, bukan berarti dia sudah kehabisan tenaga, tetapi dia sudah tidak mungkin lagi bertarung. Malam Beijing, bolehkah aku minta bantuanmu? Kata Xiaoyan. Begitu dia selesai bicara, sosoknya muncul diam-diam di sampingnya, tanpa suara dan tanpa jejak. Saat itu muncul Yao Nantian dan dua orang lainnya terdiam beberapa saat. Pupil matanya bergetar hebat. Sayangku, tolong tunggu keberangkatan pasukan Dreadnought. Xiaoyan berkata, Ye Beijing sedikit tertegun, jika kau mau. Aku bisa membawamu pergi juga. Jalan malam Beijing tidak, saya tidak bisa pergi. Mereka adalah titik lemah saya, namun juga takdir saya. Setelah menerobos keabadian Tuhan, aku akan bertarung sendiri dan tidak takut bertarung. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Ye Beijing menatap pria yang matanya memancarkan tekad besar. Ini obsesiku, dia tidak banyak bicara. Baiklah, saya berjanji akan melindungi mereka. Aku sudah bersenang-senang dengan semua orang selama ini, jadi kamu tidak berutang budi padaku. Begitu Ye Beijing selesai berbicara, sosoknya menghilang tanpa jejak dalam sekejap, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Namun penampilannya lebih menakutkan daripada apa yang dikatakan Xiaoyan. Dia bahkan membeku di tempat. Jelas saja, ketiga monster tua ini semuanya mengenal Ye Beijing. Ketakutan di matanya tidak berbohong, bukankah itu penyihir Ye Beijing dari dunia kuno para dewa dan iblis? Kok dia ada di sini? Tidak mengherankan bahwa Master Su tidak mengambil tindakan secara pribadi, mengingat rubah tua itu. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak yakin akan menang malam ini di Beijing. Mereka bertiga berbisik satu sama lain, dan Tian Luolan menarik napas dalam-dalam. Semua orang tahu bahwa Ye Beijing mengamalkan jalan keinginan dan merupakan gadis giok yang penuh nafsu, tetapi yang tidak diketahui orang-orang adalah bahwa dia bahkan lebih menakutkan. Semenjak dia memimpin dunia kuno dewa dan iblis, dia tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Kekuatan bertarungnya tak terduga. Jika dia menyerang, kita pasti mati. Suara Tian Luolan sampai ke telinga kedua pria itu, dan mereka semua ingin mundur. Hei, kamu takut? Jangan khawatir. Ini adalah pertarungan antara kamu dan aku dan dia tidak akan berpartisipasi karena aku bisa membunuhmu dan yang lainnya sendirian. Untuk menghilangkan api, api di sekelilingnya tiba-tiba menyebar,
dan saat api berputar, penguasa misterius ke-8 yang sunyi mengembun di tangannya. Star Breaking Confidant dan Tianjun Pilar tergantung di belakangnya. Pada saat ini, Xiaoyan tampak seperti dewa abadi kelima. Matanya yang tak terkendali dan aura gelapnya benar-benar berada pada level yang berbeda, tetapi momentumnya menghancurkan mereka bertiga. Tentu saja, ketika Xiaoyan mengatakan ini, ketiga orang ini secara alami merasa tidak beruntung. Karena begitu dekat dengan Xiaoyan, komunikasinya terdengar lebih seperti membujuk mereka. Mereka semua ragu-ragu dan tidak berani melakukan gerakan lain. Kalian bertiga benar-benar pecundang. Aku tidak tahan lagi menontonnya. Karena kamu tidak berani membunuhmu, aku akan melakukannya sendiri. Pada saat ini, dari suatu tempat di kehampaan ini, sebuah suara keluar perlahan, membawa aura pembunuh yang kuat, seperti belati, langsung menusuk hati Xiaoyan.